Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal UTBK 2020 lengkap dengan pembahasannya, yaitu tentang pengetahuan kuantitatif tentang kecukupan data. Nah, kemarin banyak yang menanyakan, Kak, gimana sih caranya mengerjakan itu pengetahuan kuantitatif yang tentang kecukupan data? Terus kemarin saya buat status di Instagram, tak suruh mengirimkan soal-soal dan setelah saya pilih ini saya hanya membahas 2 soal ya, akan tetapi akan secara detail saya bahas sehingga nanti ketika kalian menemukan soal-soal kecukupan data seperti ini, nanti kalian tidak akan kesulitan lagi. Nah, sebelum kalian masuk ke pembahasan kita, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang bermanfaat. Oke, sekarang kita mulai ke soalnya ya. Jadi di sini kita masuk ke nomor 30 ya. Kenapa 30? Karena saya sudah membahas 29 soal yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang baru ke channel ini, baru melihat video ini, silahkan bisa menyaksikan 29 soal yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, oke ya, seperti ini jadi bentuk soal dari kecukupan data di pengetahuan kuantitatif. Di sini yang paling sering membingungkan itu pilihan gandanya A, B, C, D, E ini panjang-panjang. Nanti akan saya singkat ya. Nah, ini saya baca dulu soalnya. Jadi diketahui 2 informasi. Z itu berpangkat genap adalah bilangan positif, Z berpangkat ganjil adalah bilangan positif. Kemudian pertanyaannya, jika Z bilangan bulat bukan 0, apakah Z negatif? Itu ya pertanyaannya. Kemudian putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pilihan gandanya, ini saya singkat saja langsung ya untuk menghemat waktu. Jadi untuk yang A, ini kan pernyataan 1 saja cukup. Maksudnya yang nomor 1 ini itu cukup untuk menjawab ini ya, menjawab pertanyaannya ini, menjawab soalnya ini. Kemudian pernyataan 2 saja tidak cukup. Artinya 1 itu bisa menjawab yang soal yang ini, sedangkan 2 itu tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan yang pilihan ganda yang A. Jadi bisa saya rangkum, yang 1 itu cukup, yang 2 tidak. Oke ya. Sekarang yang B, ini kebalikannya dari A. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi kebalikannya dari yang A. Berarti bisa saya tuliskan pernyataan 2-nya cukup, kemudian pernyataan 1-nya tidak. Tidak bisa menjawab soal ini maksudnya. Oke, sekarang yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup ya, bersama-sama cukup menjawab pertanyaan tersebut, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup ya. Jadi ini 2 pernyataan ini, 1 dan 2 itu harus saling dibutuhkan gitu ya, yang dimaksud dengan yang C ini. Jadi bersama-sama saling dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pada soal ya. Jadi kalau salah satunya nggak bisa ya nggak bisa, harus sama-sama. Itu yang dimaksud dengan yang C. Berarti bisa saya tuliskan 1 dan 2 bersama-sama cukup. Artinya semua informasi di 1 dan kedua itu dibutuhkan untuk menjawab soal yang ada di sini. Gitu ya maksudnya. Oke, yang D sekarang. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi ini 1 saja cukup, yang D ya, 1 saja cukup, 2 juga cukup, tapi terpisah. Jadi tidak harus dua-duanya. Satu saja bisa, 2 saja bisa. Berarti bisa saya rangkumkan yang D itu 1 cukup, 2 cukup. Oke, sekarang yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Berarti dua-duanya ini tidak bisa digunakan untuk menjawab. Artinya kalau nanti pernyataannya itu tidak ada hubungannya, tidak sesuai dengan soalnya di sini, maka pilihlah jawaban yang E. Ya, jadi yang 1 tidak, yang 2 juga tidak bisa untuk menjawab pertanyaannya. Oke ya, nah sekarang saya punya trik ya, langkah untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi langkahnya yang pertama, itu baca dulu pertanyaannya. Ya, jadi yang harus dibaca itu pertanyaannya. Pertanyaannya kan ini ya, ini kan jika Z bilangan bulat bukan 0, apakah Z-nya negatif? Ya, itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya dipahami coba. Kalau Z-nya itu bilangan bulat bukan 0, Z-nya negatif benar atau tidak?
Ya, benar, benar ya, Z-nya negatif boleh. Bilangan bulat itu kan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ya, akan tetapi ada bilangan bulat positif. Nah, berarti ini ya, kemudian langkah yang kedua ini, setelah kalian membaca pertanyaannya, coba jawab pertanyaan tersebut bisa nggak? Nah, ini akan kita jawab. Ya, jadi apakah Z-nya negatif? Belum tentu ya, belum tentu karena bisa saja positif. Berarti kita bisa menjawab dulu, dalam hati kita bisa, atau kita tuliskan dulu. Jadi jawaban ini Z-nya boleh positif dan boleh negatif. Ya, jadi Z-nya boleh salah satunya dari itu. Kemudian selanjutnya adalah sesuaikan dengan pilihan 1 dan 2. Pilihan yang pertama, Z berpangkat genap adalah bilangan positif. Z berpangkat ganjil adalah bilangan positif. Sekarang yang nomor 1 dulu, yang satu dulu kita pahami ya. Z berpangkat genap, pangkat genap itu ya pangkatnya 2, 4, 6, dan seterusnya ya pangkatnya. Itu adalah bilangan positif. Nah, ini yang nomor 1 ini dalam artian Z-nya ini ternyata bisa saja angkanya negatif, bisa saja angkanya positif. Kok bisa? Coba perhatikan. Negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya positif enggak? Positif. Negatif 2 dipangkatkan 2 ya positif. Kalau positif dipangkatkan 2 ya tetap positif. Artinya kalau angkanya itu pangkatnya genap, pasti bilangan itu bisa negatif, bisa positif. Jadi sebenarnya Z ini sudah mengatakan kalau Z-nya itu boleh negatif dan boleh positif. Dan ini sesuai dengan yang ada di sini tadi yang sudah kita jawab tadi. Berarti satu pernyataan ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Dan sekarang untuk yang kedua, Z berpangkat ganjil adalah bilangan positif ya. Z berpangkat ganjil adalah bilangan positif. Berpangkat ganjil itu ya misalkan pangkat 1, pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau pangkatnya ganjil, itu kalau negatif tidak bisa. Jadi di sini hanya mengatakan Y-nya itu positif. Kenapa? Karena hasilnya positif. Kalau Y-nya itu negatif, misalkan ya, negatif 1 pangkat 1, itu hasilnya tetap negatif 1, bukan positif. Berarti yang B ini tidak cukup untuk menjawab. Nah, berarti jawaban nomor 30 itu adalah yang mana? 1 cukup, 2 tidak. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Jadi seperti itu. Ini ketinggalan satu langkahnya. Jadi pilih opsi jawaban yang sesuai. Jadi ini ya. Nah, ini di sini ada kata jika bisa. Jadi jawablah pertanyaannya dulu jika bisa. Karena terkadang memang ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab sebelum kita membaca pernyataan 1 dan 2-nya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 31. Ya, di sini kita ikuti langkah-langkahnya tadi ya. Ini pernyataan pilihan gandanya seperti yang nomor 30 tadi. Ini biasanya memang selalu seperti ini ya. Cukup tidak ini 1 2 2 1, kemudian bersama-sama cukup. Kemudian yang D itu semua cukup tapi terpisah ya. Artinya satu saja bisa atau 2 saja juga bisa. Kemudian yang E semuanya tidak cukup ya, tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita ingat lagi ya langkah-langkahnya. Langkah pertama tadi adalah baca pertanyaan. Sekarang kita baca dulu. Pada segitiga di samping, berapakah nilai Z? Ya, bisa kita lihat segitiganya segitiga ABC, tidak ada keterangan siku-siku, berarti ini kita anggap sebagai segitiga sembarang, di mana terdapat sudut X derajat, Y derajat, dan Z derajat di sini. Nah, kemudian langkah yang kedua, jawablah pertanyaan jika bisa. Ya, sekarang kalau pertanyaannya berapakah nilai Z, bisa nggak kita menjawabnya? Ya nggak bisa, karena kita belum tahu informasi apa saja. Kita hanya diberikan segitiga tanpa diketahui sisinya, tanpa diketahui besar sudutnya, tanpa diketahui jenis segitiganya. Berarti kita belum tahu nilai Z-nya berapa. Nah, kemudian kalau tidak tahu, maka kita langsung ke langkah ketiga, sesuaikan dengan pilihan 1 dan 2. Jadi, kita lihat dulu pernyataan pertama, AB sama dengan BC. Kalau AB sama dengan BC, berarti AB kan ini. AB sama dengan BC, artinya kita akan memperoleh segitiga apa ini namanya? Ya, segitiga sama kaki. Dengan kaki segitiganya adalah AC ya. AC ini sebagai kaki segitiganya. Kalau AB sama dengan BC. Nah, bisa nggak kalau yang diketahui cuman ini saja? Kita bisa mencari besar sudut Z nggak? Belum bisa. Karena kita belum tahu
salah satu sudut yang ada di sini. X atau Y juga belum tahu, berarti kita belum tahu besar sudut Z. Berarti satu saja ini belum cukup ya teman-teman. Ya, pernyataan satunya belum cukup. Sekarang kita cek yang pernyataan 2. Y-nya sama dengan 50 derajat. Y-nya 50 derajat. Nah, kalau Y-nya 50 derajat, kira-kira bisa nggak untuk menjawab mencari Z? Ya, jadi kalau diketahui segitiganya sama kaki, kemudian di sini puncaknya kan di sini, berarti kaki sudutnya kan AC, kaki sudutnya kan AB dan BC tadi yang sama panjang tadi ya. Berarti kita bisa mencari Z nggak? Bisa dong, karena Z itu kan sama dengan X ya. Z itu sama dengan X, karena sama kaki. Nah, berarti Z ini bisa saya ganti 2X ya. Jadi, kalau saya tuliskan kan berarti 2X, kemudian ditambah 50, hasilnya berapa? Hasilnya, maaf ya, ini saya tidak pakai mouse, tidak pakai ballpoint, jadi pakai tangan ini ya. Jadi 180 derajat. Jadi ini ya. Kemudian 50-nya pindah ke sana, kita akan mendapatkan 130 ya. Ruas kanan ini 130. Nah, kemudian ini kan masih 2X. Nah, 2X sama dengan 130. Berarti X-nya berapa? 130 dibagi 2 yaitu 65. Berarti kita bisa memperoleh Z-nya 65 derajat. X-nya ini juga sama, juga 65 derajat. Nah, jadi ternyata untuk menjawab berapakah nilai Z, kita harus bisa menggunakan dua-duanya ternyata. Jadi pernyataan pertama kita gunakan untuk mengetahui bahwa segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki, dan yang kedua ini diketahui salah satu sudutnya sehingga kita bisa mencari sudut Z. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi bersama-sama keduanya ini harus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari soal. Oke ya, paham ya? Nah, kalau belum paham bisa diulangi video ini, di play dari awal, di pause, pelan-pelan dipahami. Memang soal seperti ini memang tidak mudah, butuh banyak latihan. Untuk selanjutnya, misalkan ada pertanyaan, bisa silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada soal, bisa dikirim via DM Instagram saya. Jangan lupa untuk subscribe, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Dan dukung channel ini terus supaya bisa lebih berkembang dan membantu kalian untuk lolos UTBK 2020 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.